Ya, berikut adalah kategori lansia yang berisiko untuk mengalami hipertensi. Jadi berdasarkan usia, wanita itu biasanya di usia 60-an tahun itu lebih mudah terkena hipertensi. Sedangkan lansia yang pria lebih mudah terkena hipertensi di bawah dari 60 tahun. Kemudian dari kondisi penyakit tertentu seperti lansia-lansia yang mengalami diabetes, kemudian punya penyakit tiroid atau penyakit ginjal, atau mungkin kegemukan dengan eh, kelainan mendengkur seperti obstruktif sleep apnea yang kita sering sebut, itu juga sangat mudah mengalami hipertensi. Kemudian juga dari gaya hidup, yaitu yang kurang aktivitas fisik, kemudian tinggi makanan garam, tinggi lemak, itu juga sangat mudah terkena hipertensi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Satu dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar hipertensi yang berisiko tinggi terjadi pada lansia. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021 290 32644 atau di Instagram kami di @bincang1.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Akbar Budi Antono, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Jantung Jakarta di sambungan Zoom ya. Oke, Dr. Akbar, kita lanjut lagi ya dok ya. Nah, kalau kita sebelum ngomongin hipertensinya itu sendiri. Kalau ngomongin hipertensi kan berarti ada tekanan darah dan tinggi gitu ya dok. Ada dua terminologi itu gitu. Kalau tekanan darah itu sendiri, itu by definition secara medisnya apa sih dok? Maksudnya darah kan kita tahu mengalir ya dalam tubuh kita. Tapi kenapa ada istilah tekanan darah dan akhirnya ada tekanan darah tinggi gitu dok? Oke, ya. Jadi tekanan darah itu adalah yang dihasilkan oleh pompa jantung ya, menekan pada saat jantung berdenyut keluar, menekan dinding-dinding pembuluh darah ya, itu tekanan sistolik ya. Dan namanya tekanan diastolik itu pada saat jantungnya itu beristirahat atau mengisi di jantung. Aliran darahnya masuk, kemudian memompa, itulah terjadi bentuk tekanan darah. Nah, tekanan darah itu tadi sudah saya sebutkan yang normal itu 120/80 ya. Kemudian tekanan darah tinggi itu kalau di atas 140/90 itu minimal ya. Oke. Nah, hal apa aja sih dok yang bisa memengaruhi tekanan darah seseorang? Kenapa bisa tinggi, kenapa bisa rendah? Kan kita gini ya, kalau di jantung memompa darah ke seluruh tubuh oke lah ya gitu. Karena memang memompanya ke seluruh tubuh gitu. Tapi kenapa ada orang-orang tuh yang hasil pompanya itu ada yang kenceng atau enggak sehingga berpengaruh pada tekanan darahnya gitu dok? Oh ya, jadi tekanan darah tinggi atau kita ketahui sebagai hipertensi itu ada dua jenis. Ya, ada yang hipertensi esensial, ada yang disebut dengan hipertensi sekunder. Nah, sebagian besar yang kita ketahui di masyarakat ini sampai 90-95% itu adalah hipertensi esensial. Yang penyebabnya itu tidak begitu diketahui. Tapi umumnya kita lihat ada kecenderungan turunan, misalnya keluarga, di kakek, di nenek, satu garis darah itu ada hipertensi. Nah, biasanya nanti seiring bertambahnya usia pada individu tertentu itu bisa tekanan darahnya naik. Dan juga ada faktor-faktor risiko lainnya yang menyebabkan hipertensi, termasuk orang tua tadi kenapa kecenderungannya ada yang tekanan darah tinggi, ya karena elastisitas pembuluh darahnya seiring usia berkurang. Jadi itu ada yang akhirnya tekanan darahnya lebih tinggi, dan memang tiap orang juga kecepatan kekakuan pembuluh darahnya berbeda tergantung perilaku dia pada saat muda, dan juga tadi ada gangguan dari faktor keturunan juga. Oke. Dok, kalau akhirnya karena proses aging ya, maksudnya karena proses aging atau degeneratif dari si orang tua karena ya seiring bertambahnya umur gitu ya. Kan tadi disampaikan elastisnya si pembuluh darah itu kan pasti akan berpengaruh pada tekanan darah si lansia ini sendiri karena ada kekakuan di situ. Nah, berarti apakah ini indikasi? Sebenarnya ini juga agak relate ke mitos fakta yang tadi ya. Ada kita bilang bahwa lansia itu wajar kalau mengalami hipertensi. Dengan kekakuan pembuluh darah karena proses degeneratif itu sendiri, maka akan bisa dibilang bahwa lansia ini berisiko besar atau ada kans lebih besar dibandingkan dengan orang-orang yang masih muda atau dewasa produktif, dok? Betul, ya.
Jadi lansia itu lebih rentan terkena hipertensi karena kekakuan pembuluh darah. Kekakuan pembuluh darah itu yang kita sebut dari medis adalah arteriosklerosis ya. Nah betul, tadi sempat disebutkan tentang kekakuan pembuluh darah itu sangat berpengaruh. Tapi gini nggak sih dok, kayak bisa nggak dipukul mungkin ada standarnya gitu nggak sih kalau di usia segini itu pasti si lansia ini ke pembuluh darahnya sudah mulai kaku gitu, atau kayak ya nggak bisa ada di range satu usia tertentu, bisa kayak 70 gitu ya, atau menjelang 60 gitu pasti pembuluh darahnya udah mulai kaku gitu atau gimana? Ya, jadi pembuluh darah kaku itu sudah mulai dari, sebenarnya pembuluh darah itu mulai rusak itu ya sebenarnya dari lahir, tapi kecepatannya berbeda. Biasanya 50 sampai umur 60 itu sudah mulai terjadi. Ya. Dan makin berat ya kekakuannya itu di usia di atas 70. Oke. Berarti semakin bertambahnya umur, berarti semakin berisiko besar gitu ya untuk mengalami kekakuan si pembuluh darah itu sendiri. Nah itu biasanya ketika kita ngomongin lansia, selain karena proses agingnya, itu dipengaruhi juga dari mungkin kayak apa yang jadi pola makannya dan hal-hal lainnya, itu juga pengaruh nggak sih dok? Iya. Makan tinggi lemak ya, kemudian tidak olahraga, kemudian juga aktivitas kurang, itu sangat mempengaruhi tekanan darahnya menjadi lebih tinggi, lebih mudah. Oh, oke. Jadi memang pengaruh besar kalau kita berbicara tentang apa yang mereka makan dan pola hidupnya sehat atau nggak sehat gitu ya dok ya. Oke Dokter Akbar, nanti kita lanjut lagi ya dok ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar hipertensi pada lansia. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.itv. Nah, sambil kita menunggu dokter kita hari ini ya, kalau kita ngomong seputar hipertensi, ini kan menjadi satu hal yang sangat penting kalau kita berbicara tentang kondisi lansia yang berpengaruh besar pada hipertensi seperti itu ya. Karena kita mengerti bahwasanya kalau hipertensi ini jadi satu penyakit yang menjadi momok bagi banyak orang, apalagi kalau kita berbicara tentang kondisi lansia gitu ya. Karena lansia ini memang ya kita ngerti ya, lansia ini kan mengalami proses aging, mengalami proses degeneratif gitu ya. Sehingga banyak sekali risiko yang terjadi. Selain karena masalah umur, kita juga berbicara tentang masalah bagaimana pola makannya. Nah itu juga penting ya, berlemak enggak gitu ya, tinggi garam enggak, karena kita tahu ya sekarang itu makanan itu banyak yang mengandung garam, mengandung natrium yang sedikit banyak pasti akan berpengaruh. Apakah ini hanya dihindari pada masa tua? Enggak ya, jadi harus dihindari dari masa muda kita. Sehingga Sehingga ketika kita ngomongin masa muda ya harus diimbangi dengan pola makan yang sehat, pola stress management yang oke gitu ya. Dan pastinya pola aktivitas fisik ini juga menjadi sangat penting. Bagaimana pola gerak kita ini juga bisa berpengaruh. Apakah semua lansia pasti akan mengalami hipertensi? Kalau kita melihat tadi ada satu terminologi dari Dokter Akbar mengatakan bahwasanya oke, setiap pembuluh darah ini pasti akan mengalami kekakuan dan ini akan bertambah seiring berjalannya waktu, apalagi kalau sudah mulai 40 plus, 50 plus, apalagi kalau sudah 70 plus. Nah ini menjadi hal yang sangat krusial kalau kita berbicara tentang lansia gitu ya. Jadi memang harus benar-benar disiapkan sedari muda supaya kita tidak mengalami yang namanya hipertensi semasa lansia kita. Jadi memang penting bagi kita untuk mengetahui apakah lansia ini akan mengalami hipertensi atau tidak seperti itu ya. Karena ini menjadi sangat penting dan kita harus mengetahui bahwasanya ini menjadi sangat penting untuk menjadi acuan kita ketika
masa lansia ini kita tetap sehat. Nah, untuk membahasnya tadi kan Dokter Akbar ada terkendala di jalan dan sekarang sudah hadir di studio. Saya akan coba invite terlebih dahulu. Dokter Akbar silahkan duduk dok. Wah, alhamdulillah ya sudah bisa hadir di studio. Tadi di jalan ya dok ya ada trouble ya. Silakan dok, duduk dok, nggak apa-apa dok. Mungkin agak geser ke kiri lagi dok, dikit dok. Nah iya siap di situ dok. Alhamdulillah sampai di studio juga ya dok ya. Oke dok, kita lanjutkan perbincangan tadi kita di Zoom dan sekarang sudah di studio. Tapi kalau kita ngomongin kayak gejala dok, ini kan tadi Dokter Akbar menyebutkan bahwasanya kayak ini tuh kayak silent killer ya. Kayak nggak ada apa ya, kayak nggak ada tanda-tanda, nggak ada lampu kuningnya gitu ya. Tiba-tiba udah deng aja gitu. Tapi kalau kita ngomongin itu kan prosesnya pasti kronis ya dok ya. Panjang banget kan dari muda sampai tua. Ada nggak sih kayak kan biasanya orang tuh kayak punuknya sakit lah gitu ya. Atau tadi kita sempat bahas kayak suka marah-marah lah gitu. Jadi akhirnya itu efeknya. Itu ada nggak sih gejala di tubuh yang merespon bahwa oh tubuh kita udah mulai hipertensi nih gitu, ada nggak sih dok? Jadi namanya hipertensi itu emang title-nya tuh silent killer betul. Iya betul. Ada beberapa tapi hipertensi termasuk. Jadi bisa aja memang dia udah tensi 10 tahun, 15 tahun gak ada keluhannya. Tiba-tiba yang dia keluhkan itu sakit kepala, sesak napas, ya, terus nyeri dada. Itu sebenarnya udah terjadi komplikasi. Jadi sebenarnya ya kalau kita pengen tahu hipertensi atau enggak ya memang harus diukur dari awal. Lakukan screening, periksa aja. Ya udah ada tensi gratis ya udah cek. Oh, kebetulan tinggi gitu ya. Jadi atau kita ya tahu kalau misalkan di keluarga memang udah ada yang darah tinggi ya kita periksa aja. Tapi kan ini lagi-lagi dok gini, kalau ngomongin ngukur gitu ya, kadang-kadang tuh orang kita kan juga kadang-kadang suka berargumen nih dok. Apalagi tadi dokter menyebutkan, wah ini sifatnya agak permisif nih ya, apalagi kalau pagi, siang, sore, malam itu kan katanya beda-beda. Sehingga orang kepikiran kayak, dok ini kan mungkin pas lagi diukur lagi tinggi kan biasanya saya segini, itu naik turunnya kan orang-orang kadang kayak, enggak dok, agak mungkin denialnya ada kali ya dok ya gitu ya. Nah itu dengan naik turunnya itu hal yang wajar atau gimana sih dok? Sehingga orang kepikiran kayak, oh ini lagi 140, biasanya saya 120 kok gitu. Itu gimana dok? Ya jadi kalau kita bicara tekanan darah betul naik turun, seperti nadi juga naik turun. Kita ngukur hipertensi aja untuk menegakkan diagnosis hipertensi juga kita nggak bisa satu kali pengukuran. Jadi kita lihat ukuran misalnya hari ini, besoknya atau minggu depannya. Nanti kita lihat 2, 3, 5 pengukuran cenderung mana. Dia pernah ada nih 140, tapi sisanya yang lain 120, 110, 120. Ya kita nggak hipertensi, mungkin 140 dia habis marah-marah. Jadi emang caranya begitu. Tapi misalnya kalau setting saya di rumah sakit ketemu pasien udah ada nyeri dada, udah ada serangan jantung, tensinya naik, ya kita langsung obatin aja. Karena itu bisa jadi ya sudah lama dan menyebabkan komplikasi. Oke. Kalau marah-marah kan tuh kelihatan banget gitu ya dok ya. Nah ini kan, satu juga yang penting dok. Ini yang sering banget terjadi di masyarakat kita. Habis makan enak yang ini gitu ya. Habis makan enak yang ini, apapun itu gitu ya. Itu kayak entahlah pusing lah, entahlah badan kayak linu-linu lah. Orang bilang, wah ini pasti hipertensi, tekanan darah tensinya langsung naik nih. Betul nggak sih kalau secepat itu orang habis makan yang enak-enak itu, terus kemudian dia tensinya naik? Nggak selalu ya. Jadi bisa aja mungkin kalau saya bilang ya, keluhan itu suatu berkah kali ya. Kalau nggak ada keluhan nggak diperiksa. Oh iya malah nggak tahu ya? Nggak tahu. Makanya orang kan tiba-tiba stroke, tiba-tiba serangan jantung karena nggak tahu punya darah tinggi, punya gula, nggak ada yang tahu. Punya kolesterol, tengkuk sakit, habis itu dicek tekanan darah, dicek kolesterol, dicek gula, udah lengkap ketahuan. Jadi kalau malahan ada gejalanya itu lebih bagus. Tapi itu mungkin kebetulan karena hipertensi umumnya tidak bergejala kecuali berat. Bahkan ada orang yang saking terbiasa tensi sampai 200 pun tidak bergejala. Enggak sih biasa aja gitu. 200 dok? Iya, tapi buat dokternya ini kalau nggak diturunin tiba-tiba stroke gimana gitu. Bisa seperti itu. Oke. Tapi maksudnya kayak kenapa ada yang bergejala, kenapa yang ada yang enggak sih dok? Maksudnya ini kan jadi pertanyaan gitu. Dokter menyebutkan yang bergejala ini berkah gitu, rezeki karena dia dikasih tahu dari awal kan. Kenapa begitu bisa beda-beda setiap orang dok? Ya tiap orang beda-beda ya. Namanya juga daya tahan kita nggak bisa pukul rata. Terus metabolisme, kemudian penyakit penyertanya itu nggak bisa dipukul rata. Jadi ya misalnya ada orang yang dia tahan 100 sampai 200 misal tensinya tadi. Ada yang tahan, ada juga yang ditaruh di 180 udah sakit kepala karena terlalu banyak aliran darah dan tekanannya tinggi ke otak.
Akhirnya dia diperiksa, ternyata pusing, oh tekanan tinggi. Tapi ada juga yang orangnya adaptasinya bagus sampai tensinya tinggi juga. Nggak berasa-berasa juga sama sekali. Kebal ya dok ya? Iya. Oke dok, sebelum lanjut ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo. Ya, selamat pagi. Pagi Pak, mungkin suaranya agak dikencengin lagi Pak. Halo, dengan Bapak Yang siapa mana? di mana? Suparmo, Jakarta Barat. Bapak Suparmo di Jakarta Barat. Silakan Pak Suparmo, mau tanya apa ke Dokter Akbar? Silakan. Ya, dokter kan tadi bilang kalau pagi. Pagi. Selamat pagi dokter. Pagi. Kan dokter bilang tadi manula kebanyakan hipertensi gitu ya. Iya. Nah, aku tanya gini, hipertensi itu tensi paling nggak berapa dok? Tensinya berapa Pak? Iya. Oh iya iya. Oke, baik. Hipertensi itu karena kita kan punya ini, kita cek kadang di bawah 130. Jadi dia sering cek itu bahkan punya alatannya gitu ya. Gimana? Oke. Berapa tuh? Oh, di standar berapa bisa dikatakan kalau hipertensi yang namanya gitu ya? Hipertensi itu berapa gitu? Iya. Kalau Pak Suparno sudah ngukur belum Pak? Kalau ini kita nggak selalu diukur, makanya jadi Yang terakhir kali kalau mungkin. saya kan ini dok, halo, Iya Pak Suparno bisa dengar silakan. bisa dengar ya, gini. Saya kan sebetulnya kita dari dulu sering dicek di rumah ya. Nah, di bawah 130 lah, per 80 gitu ya. Itu kok kena serangan jantung gitu. Dan lagi kita kan tiap 3 bulan kan cek ke dokter ya. Kalau kena serangan jantung kan dari setengah tahun ya. Nah, saya yang bertanyakan saya kan gini. Kita kan besok bulan depan mau kontrol ya. Apa perlu dicek lab atau di rumah aja gitu? Kalau masih di bawah 130 kok bisa kena jantung, kenapa gitu? Kita pasang ring, makan obat 2 kali. Nggak bisa tanya lagi gitu dok. Saya katakan lagi. Oh, ini kondisinya Pak Suparno atau bukan ya? Saya sendiri Suparno. Oh, saya Pak Suparno sendiri ya, baik. Oke, siap. Oke, berarti Pak Suparno ini ada riwayat jantung kemarin pasang ring mau kontrol, tensinya di sekitar 130. Bulan depan kan. Bulan depan, iya, bulan depan. Tapi gini dok, sebelum kena ring kan kita sering ngecek tuh. Nah itu kalau yang tadi pertanyaan pertama kan gitu, kalau yang namanya hipertensi berapa gitu ya? Padahal saya dari dulu sering dicek di bawah 130 per 80 gitu. Kok kena gitu? Ya. Oke, siap. Bisa tambah lagi nggak dok? Nah. Ada ini nggak? Halo, bisa pertanyaan lagi nggak? Iya, boleh silakan Pak Suparno. Nah gini, kan kita sekarang makan obat sehari 2 kali ya, pagi sama sore, jadi 4-2-2 ya. Nah, sambil untuk menghindari lambung ini supaya jangan karena efek lambung itu harus bagaimana gitu? Gitu aja gitu. Baik. Sudah jelas ya dok ya? Oke. Nanti saya akan coba jelaskan lagi ya. Terima kasih Pak Suparno yang ada di Jakarta Barat. Semoga sehat selalu ya. Semangat banget nih Pak Suparno ya. Ada 2 pertanyaan dok. Nanti kita akan bahas setelah break ya dok ya. Oke, pemirsa kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar hipertensi pada lansia. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021-290-3264 atau DM Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Akbar Budi Antono SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Jantung Jakarta. Oke dok, sebelum kita lanjut, tadi kita jawab telepon dari Pak Suparno ya di Jakarta Barat. Pertanyaan pertama, Pak Suparno ini dulu kondisi tensinya itu nggak nyampe 130 atau di bawah 130 per 80 gitu ya. Nah, tapi beliau ada riwayat jantung akhirnya pasang ring dan harus kontrol terus gitu ya, per 3 bulan. Nah, pertanyaannya sebenarnya standar orang hipertensi itu di angka berapa dan kenapa Pak Suparno ini yang notabene tensinya di bawah 130 kok bisa kena jantung gitu dok? Itu yang pertama, kenapa? Iya. Oke. Jadi yang namanya tekanan darah tinggi tadi itu tensinya di atas 140 per 90. Kalau antara 130 di 120 sampai 140 kan ada 130-an tuh. Itu namanya normal tinggi. Ya pre-hipertensi lah kita bilangnya.
itu masih bagus sih dibilang tekanan darahnya kalau untuk orang yang pernah kena serangan jantung itu emang targetnya kalau bisa di bawah 140/90. Kemudian ya kenapa bisa sampai kena jantung? Nah biasanya laki-laki dibanding perempuan memang lebih mudah terkena penyakit jantung koroner. Secara jenis kelamin ya dok? Ya satu, berarti ada faktor yang tidak bisa kita ubah. Jenis kelamin, bawaan di keluarga yang punya penyakit jantung, ya ada keturunan misalnya gula, ya punya hipertensi kalau misalkan ada, terus kegemukan, merokok yang bisa diubah ya. Iya. Itu termasuk jadi faktor risiko penyakit jantung koroner. Dan usia juga sebenarnya semakin tinggi usia, itu yang tadi pembuluh darah itu mulai rusak itu sebenarnya dari usia 0 tahun kan. Oh, dari 0 Ya, dari 0 tahun. berbrojol aja dok. Terjadi stres oksidasi, perusakan pembuluh darah. Kan namanya manusia itu emang nggak diciptakan untuk hidup selamanya. Jadi mulai dari dia lahir, seiring bertumbuhnya usia, gaya hidupnya, pola makan lemak tinggi, garam tinggi, itu lama-lama pembuluh darahnya akan lebih cepat bergerak dan akhirnya menyebabkan pembuluh darahnya terbentuklah penyakit jantung koroner karena penyumbatannya itu ada di pembuluh darah koroner jantung yang mengasih nutrisi ke dalam otot jantung. Jadi nggak cuma hipertensi sebagai faktor risiko penyakit jantung, tapi banyak yang tadi ya gula, kolesterol, kegemukan, merokok atau menghisap dari orang lain juga ya, perokok pasif. Juga itu juga apesnya sama. Apesnya sama ya, sama-samanya nggak bagus ya. Nah ini berarti mungkin ada beberapa faktor risiko yang lain yang mungkin kita nggak ngerti ya dalam keseharian Pak Suparno seperti apa. Tapi kalaupun ada beberapa yang disebutkan oleh Dokter Abar tadi, kalau bisa dihindari gitu ya dok ya, supaya tidak mengalami perburukan. Oke, yang kedua adalah pertanyaannya, dengan minum obat yang 2 kali sehari masing-masing 2 itu sehingga 4, Pak Suparno takut asam lambungnya gitu, gimana tuh dok? Ya memang beberapa jenis atau satu jenis obat jantung kalau pasang ring itu ada yang buat pengencer darah dan itu kadang-kadang nggak begitu bersahabat dengan beberapa pasien. Ada yang datang kok sakit sih perutnya, kadang mual atau begah, itu bisa terjadi ya. Itu sifatnya itu pengencer darahnya biasanya. Itu bisa kita akali ya minumnya setelah makan supaya obat ini tidak langsung menyentuh dinding lambung tapi bersamaan dengan makan. Atau misalkan tetap juga nggak kuat, ya itu konsultasikan ke dokter, akan diberikan obat untuk melapisi lambung atau mengurangi asam lambung sehingga keluhan itu bisa hilang. Itu berlaku bagi orang-orang yang punya keluhan asam lambung tinggi, GERD dan lain sebagainya, atau yang tidak sama sekali pun bisa? Yang nggak sama sekali begitu kena obat, kalau dia misalnya sensitif atau tidak toleransi bisa terjadi. Gitu. Tapi obat ini penting, minimal 1 tahun tuh harus dapat supaya pembuluh darah yang tadinya menyumbat setelah dipasang ring itu tidak kembali tersumbat. Oke, jadi bisa dikonsultasikan Pak Suparno ya untuk mungkin konversi atau ganti obatnya sehingga yang lebih ramah ke asam lambungnya kali ya atau dok dikasih ya? obat lambung ya supaya dia obat ini harus dipertahankan soalnya. Betul itu harus dipertahankan dan mungkin ada antisipasi untuk mengatasi lambungnya, asam lambungnya itu sendiri ya. Terima kasih sudah menghubungi kami. Oke dok, semisal dengan beberapa faktor risiko tadi ya dan gejala-gejala yang alhamdulillahnya mungkin ada yang muncul tuh jadi berkah gitu ya. Itu untuk menegakkan diagnosis itu benar-benar hanya dari 140 tadi atau sebenarnya dalam anamnesisnya dokter itu nanti ada pemeriksaan lebih lanjut? Ya namanya kalau misalkan tekanan darah tinggi itu cukup dari pemeriksaan fisik. Jadi tadi ya kita temukan tekanan darahnya tinggi. Itu kan termasuk pemeriksaan dasar tanda vital kita katakan. Nadi, suhu, ya pernafasan, denyut jantung dan sama tadi tekanan darah. Nah di sisi lain juga kita bisa periksa secara fisik. Biasanya kita bisa temukan, tidak selalu ketemu, tapi kalau ketemu itu bisa menjadi tanda bahwa ada pembekakan jantung. Yang biasanya kan dokter akan melakukan palpasi jantung ya, diraba di dada. Kalau denyut jantung yang paling ujungnya itu tersentuh agak bergeser ke samping kiri, itu kita bisa, wah ini jangan-jangan ada pembesaran jantung. Ya mungkin akan dilanjutkan foto ronsen, USG jantung untuk melihat ada perubahan anatomi atau pergeseran titik jantungnya itu biar kelihatan. Atau kita juga melakukan pemeriksaan elektrokardiografi ya, EKG untuk melihat aktivitas listrik jantung ini sudah ada pembengkakan, pembesaran ya. Dan apakah ada tanda-tanda pernah serangan tapi nggak ketahuan sebelumnya. Nah untuk menegakkan diagnosisnya itu sendiri kayak butuh berapa kali pemeriksaan ketika udah mulai tinggi sih dok? Atau kayak sekali udah langsung ditegakkan diagnosis bahwa bapak ini hipertensi, atau kayak per berapa bulan atau per berapa lama sekali bahwa akhirnya benar-benar divonis oke hipertensi gitu? Kalau memang tidak pernah terdiagnosis hipertensi sebelumnya,
Atau misalnya, oh saya baru tinggi nih pertama, saya biasanya kalau ngukur ini selalu 120, 110, itu diulang dulu. Tapi kalau dulu dia tanya, Pak pernah ditensi nggak? Pernah, berapa? 150, sekarang 150 lagi. Ya udah 2 kali sebenarnya konstan tinggi terus. Ya udah kita anggaplah dia hipertensi. Karena memang tadi butuh beberapa kali pengukuran. Kalau misalkan saya ragu dulu berapa, ya udah ulang dulu beberapa kali kita baru tegakkan hipertensi. Memang saya temukan nggak lansia usia 20 tahun tapi tensinya tinggi. Bisa, itu kan hipertensi sekunder atau memang ternyata orang ini stres dengan beban pekerjaan. Begitu dia selesai urusan pekerjaannya itu tensi lagi bagus. Ya, selesaikan dulu urusan pekerjaannya supaya nggak tensinya tinggi-tinggi terus ya. Ini jadi mungkin relate ke Gen Z sekarang ya dok ya. Yang butuh healing gara-gara masalah pekerjaan. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar hipertensi pada lansia. Kita masih bersama dengan Dr. Akbar Budi Antono SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Jantung Jakarta. Oke dok, setelah ditekankan diagnosis bahwa oke ini sudah berulang kali dites ternyata 150 terus, berarti ini udah pasti indikasinya adalah hipertensi gitu ya. Nah setelah itu apa yang akan dilakukan? Maksudnya orang kan kadang-kadang, dok saya nggak ada gejala nggak perlu minum obat lah, nanti aja nunggu gitu mulai gejala. Nah kalau kayak gitu udah tinggi Pak, ini mah harus minum obat atau gimana dok? Ya, jadi tadi udah disebutkan title-nya hipertensi yang kita perlu ingat apa itu silent killer. Namanya silent killer kan berarti nggak ada gejalanya pada umumnya. Jadi kalau udah dapat gejala, udah pernah kena serangan, kita terlambat sebenarnya. Jadi kalau bisa waktu nggak ada gejala, saya lebih seneng ya konsul dengan dokter. Kenapa saya harus minum obat? Itu diskusi. Berapa lama saya minum obat? Itu harus diskusi. Karena ujung-ujungnya pasti pertanyaan famousnya yang sering saya dapat, kalau saya minum terusan nih kena ginjal nih. Iya, itu dok. Nah itu juga harus dibahas dok. Itu gimana? Jadi sekalian aja dibahas itu. Kalau kita lihat hipertensi, itu komplikasinya dari ujung rambut sampai kaki ada. Di otak jadi stroke, ya pernah bahas kita stroke. Di jantung jadi serangan, ya. Di ginjal, rusak ginjal. Jadi gagal ginjal. Pernah ada orang sampai cuci darah karena hipertensi juga. Ya, kalau ginjal itu kalau rusak tuh nunggu udah derajatnya berat, baru muncul gejala. Pusing, lemah, mual muntah. Tapi terlambat kalau kayak gitu. Nah, yang bisa memutuskan supaya kita dari hipertensi nggak jadi penyakit ginjal, ya hidup sehat dan obat-obatan. Obat darah tinggi ini jadinya sifatnya melindungi tekanan darahnya menjadi normal, melindungi organ-organ yang harusnya rusak karena tekanan darah tinggi jadi terlindungi. Jadi bukan merusak organnya. Bukan. Jadi jangan itu penting. Jangan salah. Tapi ya yang mungkin orang takut kan katanya efek samping. Kalau ditanya, dok kalau gitu efek samping apa? Ya jelas, tekanan darah diturunkan pakai obat darah tinggi ada. Tiap obat darah tinggi kan macam-macam tuh. Ada yang bikin sakit kepala, ada yang bikin batuk, ada yang bikin bengkak, ada yang bikin susah kencing. Itu efek samping. Tapi rata-rata ya kita katakan malah kita butuh obat tekanan darah untuk melindungi organ termasuk ginjal. Jadi obat dari darah tinggi ini berfungsi untuk satu mengontrol tekanan darah dan kedua menjaga supaya organ kita tetap sehat. Akan jadi masalah kalau obatnya nggak diminum justru kayak ginjal kerjanya lebih berat lagi dan lain sebagainya sehingga ginjal, otak dan lain sebagainya itu organnya justru bakal bermasalah. Betul, betul banget. Jadi orang tuh salah kaprah di sini. Nah itu salah kaprahnya gitu karena takut dalam jangka panjang. Nah ini juga deh dok. Kalau ngomongin jangka panjang, dok, oke dok, saya minum obat hipertensi nih ya untuk mengontrol tekanan darah saya dari 160. Dok, sekarang saya aktif minum terus nih, disiplin. Sekarang udah 120. Saya boleh dong berhenti? Nggak harus seumur hidup doang, nah itu gimana? Nah, kalau orang misalkan penyebab tekanan darahnya itu yang tadi yang esensial, itu kan dia bawa terus seumur-umur. Kalau misalkan seumur-umur dia bawa penyakitnya berarti ngobatinnya nggak bukan kayak batuk pilek yang seminggu selesai. Ya obatinnya dibawa seumur-umur gitu. Jadi kalau misalkan tekanan udah bagus, tekanan ini bagus karena ada keseimbangan antara obat sama responnya kan. Jadi kalau misalkan gaya hidupnya udah diubah, obatnya udah cocok, tekanannya udah bagus, ya pertahankan.
Kecuali misalnya tekanannya tiba-tiba rendah, nah itu penyesuaian, ketemu dokternya, oh ini dosisnya dikurangi, obat ini kita cabut gitu. Jadi bisa dari 2 jadi 1, itu tergantung kondisi. Apa sih dok yang terjadi kalau akhirnya orang ini sudah normal karena minum obat terus mereka berhenti? Ya kita pantau, nanti tekanan darahnya naik lagi biasanya. Itu bisa lebih berbahaya nggak sih? Ya sebenarnya sih kalau tekanan darah itu kan efeknya jangka panjang ya. Jadi ya mereka kan tidak tahu kapan itu akan terjadi komplikasinya. Jadi ya karena diremehkan jadi nggak ada gejalanya, pada saat komplikasi baru minum obat lagi. Jadi sebenarnya itu bukan batuk pilek yang kita tekankan, itu bukan penyakit yang muncul cuma sementara, tapi itu penyakit yang umumnya terus menerus. Jadi nanti ya bahayanya itu tadi karena diremehkan, komplikasi yang jangka panjang kita nggak tahu. Berarti intinya ketika minum obat dan sudah stabil, normal, itu harus diminum terus meskipun normal ya? Ya, jadi kita anggapnya bukan ketagihan, tapi itu kebutuhan. Oh iya, betul. Makanya saya nanya, kalau saya udah kenyang berarti saya nggak usah makan. Ya udah nggak usah makan seumur hidup, bisa nggak? Ya udah. Betul ya. Itu kebutuhan. Jadi harus diubah nih mindsetnya, bukan ketagihan tapi kebutuhan. Ya. Ya. Jadi ibarat kata kita memaintain tubuh kita bisa hidup karena kita bisa makan. Bukan berarti kenyang sekali habis itu nggak makan lagi. Betul. Tetap kan harus ada makan terus sehari 2 kali 3 kali untuk menjaga tubuh kita tetap berenergi. Begitu pula dengan hipertensi harus diimbangi dengan obat supaya tekanan darahnya tetap stabil, nggak tinggi dan juga nggak rendah. Betul. Oke, terima kasih Dokter Akbar hari ini sudah membahas banyak hal. Ini mungkin bekal kita untuk tua nanti ya dok ya. Karena ini jadi salah satu permasalahan atau problematika yang terjadi pada lansia-lansia. Terima kasih Dokter Akbar. Aduh hari ini perjuangan banget ya dok ya. Mohon maaf nih ya dok. Ya, mohon maaf juga tadi. Nggak apa dok. Oke, semoga sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Jantung Jakarta. Selamat pagi dok. Selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Akbar Budi. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Matlia Samit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Selasa yang indah ini. Ingat jaga kesehatan tekanan darah Anda supaya nggak terlalu tinggi. Makan yang sehat, olahraga, fisiknya tetap dijaga dan juga stres manajemen harus dijaga dengan baik. Sampai jumpa.